Dulu, Kunjung Sari hanyalah sebatas nama, bahkan tak semua peta mencatat keberadaannya. Sebuah desa terpencil di lereng Gunung Andara, terjepit hutan rimba dan sungai keruh yang selalu banjir di musim hujan. Tapi justru dari sanalah kisah ini bermula, kisah tentang kekayaan, darah, dan perjanjian yang seharusnya tak pernah dibuat manusia. Tahun 1987, langit di atas Kunjung Sari kelabu hampir setiap hari. Musim hujan datang lebih lama dari biasanya. Sawah-sawah membusuk, gabuh gagal panen. Petani tak lagi bicara soal hasil, hanya soal bertahan hidup. Penduduk desa hidup dalam keheningan yang ganjil, seolah setiap hari hanya diisi oleh bunyi kodok dan desah angin yang menyeret bau lumpur basi. Disinilah tinggal Pak Wirya, laki-laki paruh baya dengan tubuh kurus dan wajah cekung. Ia tinggal bersama istrinya, Bu Salma, dan 3 anaknya, Darto, Ranti, dan si bungsu kecil, Nur. Pak Wirya dulunya dikenal sebagai orang sabar, tak banyak omong, rajin bekerja. Tapi kemiskinan yang menahun seperti menanam luka dalam hatinya. Lahan warisan dari orang tuanya sudah lama tak bisa ditanami. Toko kelontong kecil yang dibukanya bahkan tak mampu bersaing dengan warung tetangga yang lebih ramai. Tiap malam, ia duduk memandangi tungku dapur yang hanya mengepulkan asap dari air putih mendidih. Warga desa mengenalnya sebagai orang yang tak banyak menuntut, namun semuanya berubah setelah sebuah kejadian pada malam Jumat Legi. Hujan turun sejak sore, langit tak menunjukkan tanda akan cerah. Petir menyambar lebih sering dari biasanya, seolah menyisir langit malam dengan kilatan amarah. Pada malam itu, seorang pemuda desa, Arman, mengaku melihat Pak Wirya keluar rumah dengan mengenakan pakaian hitam-hitam dan membawa sesuatu yang dibungkus kain merah. Dia jalan ke arah hutan larangan. Begitu kata Arman sambil berbisik, gemetar saat bercerita pada warga lainnya. Hutan larangan bukan tempat sembarangan. Warga desa tahu, sejak puluhan tahun lalu, hutan itu dianggap angker. Dulu, katanya, pernah ada orang yang masuk untuk mencari kayu bakar, dan ditemukan seminggu kemudian hanya berupa tengkorak kering, duduk bersandar di pohon beringin. Legenda berkata, di dalamnya ada goa tua bernama Goa Kandang Mayit, tempat jin pesugihan tinggal dan menunggu manusia yang nekat. Pak Wirya kembali ke rumah menjelang subuh, bajunya basah, matanya merah, tapi sejak malam itu, hidupnya berubah, dan bukan hanya sedikit. Keesokan harinya, warga desa dibuat terkejut. Rumah Pak Wirya yang biasanya riot dan lapuk tiba-tiba direnovasi. Tukang-tukang dari luar desa datang, membawa kayu jati, genteng baru, bahkan semen dari kota. Dalam waktu 2 minggu, rumah itu berubah jadi bangunan paling mewah di desa. Tak berhenti di situ, 3 ekor sapi betina tiba-tiba muncul di kandangnya. Lumbungnya yang kosong penuh beras. Sepeda motor tua yang biasa dipakai Darto diganti dengan motor bebek keluaran baru. Sementara warga lain masih harus jalan kaki melewati lumpur jika ingin ke pasar. Keluarga Pak Wirya sudah punya mobil pickup second. Orang-orang mulai bertanya, tapi Pak Wirya tak pernah memberi jawaban yang jelas. Hanya senyum tipis dan kalimat-kalimat pendek yang tak menjelaskan apapun. Namanya rezeki, Mas, katanya pelan, namun keganjilan terus berlanjut. Bu Salma, yang dulu ramah dan ringan tangan,
jadi pendiam dan mudah tersinggung. Anak-anak mereka pun berubah. Darto yang biasanya ceria jadi pendiam dan suka menyendiri. Ranti mulai bicara sendiri, kadang menangis di pojokan rumah. Dan Nur, si bungsu, sering terbangun tengah malam sambil menjerit, "Ayah bawa orang aneh ke rumah. Mereka hitam, besar, matanya merah." Namun yang paling aneh adalah, tak satu pun dari mereka pernah sakit. Bahkan saat demam berdarah melanda desa dan 6 anak meninggal dunia, keluarga Pak Wirya tetap sehat tanpa satu gejala pun. Warga desa mulai bertanya-tanya, Mbah Suro, dukun tua yang dihormati di desa, menjadi orang pertama yang mencurigai ada yang tidak beres. Mbah Suro bukan orang sembarangan. Ia telah hidup melewati 3 generasi di desa Kuncung Sari. Ilmu yang ia warisi bukan sekadar pengobatan, tapi juga pemahaman tentang yang gaib. Saat ia mendengar cerita Arman tentang Pak Wirya ke hutan larangan, ia segera tahu apa yang terjadi. Pesugihan, katanya lirih, dan itu bukan yang sembarangan. Malam itu, Mbah Suro melakukan semedi. Ia membakar kemenyan, membaca mantra-mantra kuno, dan memanggil makhluk penjaga desa. Yang ia lihat dalam penglihatan malam itu membuat darahnya membeku. Seekor sosok hitam tinggi, bermata merah, berdiri di depan rumah Pak Wirya. Mulutnya seperti robek sampai ke telinga, dan dari tangannya menetes darah segar. Darah manusia. Mbah Suro memperingatkan warga agar tidak mendekati keluarga Pak Wirya terlalu dekat. Siapapun yang terlalu dekat bisa kena sialnya, katanya. Dan benar saja, warga pertama yang mengabaikan peringatan itu adalah Pak Karto, tetangga dekat. Ia sempat meminta Pak Wirya meminjamkan uang untuk menyekolahkan anaknya. Esok harinya, Pak Karto ditemukan meninggal tergantung di kandang kambing, dengan tubuh membiru dan wajah membelalak ketakutan. Kematian itu membuat warga panik, tapi anehnya, polisi dari kota datang. Hanya sehari, lalu kasus dinyatakan bunuh diri karena depresi. Depresi apanya? Wong Pak Karto baru panen bawang, gumam seorang warga. Tak ada yang berani mengusik lagi. Setiap malam, rumah Pak Wirya terlihat seperti bersinar dari dalam. Ada cahaya temaram berwarna merah yang muncul dari jendela belakang, disertai bau menyengat seperti daging hangus. Dan yang paling menyeramkan, kadang-kadang terdengar suara tangisan, tapi bukan suara manusia. Tangisan itu dalam, bergema, seperti keluar dari perut bumi. Kuncung Sari bukan lagi desa biasa. Ia telah menampung rahasia besar dan sebuah perjanjian berdarah yang belum selesai. Pertanyaannya adalah, siapa yang akan jadi tumbal berikutnya? Tidak semua keinginan layak dipenuhi. Tidak semua doa dijawab oleh langit. Sebagian dijawab dari perut bumi, dari tempat yang bahkan makhluk manusia tak seharusnya sentuh. Dan bila itu terjadi, harga yang dibayar tak hanya harta atau nyawa, tapi juga warisan kutukan yang akan menyebar ke darah keturunanmu. Malam Jumat Legi, langit menggantungkan mendung pekat, seolah waktu sendiri menahan nafas. Di kejauhan, gelegar petir menyayat langit, dan hujan mulai turun perlahan, membasahi jalan-jalan tanah yang sudah licin oleh lumpur dan akar. Pak Wirya berjalan menyusuri jalan setapak yang mengarah ke hutan larangan. Tak satu pun lampu atau lentera ia bawa, hanya seikat sesajen yang dibungkus kain merah, kembang 7 rupa, sepotong kepala ayam cemani, dan kendi kecil berisi darahnya sendiri, diambil dari jari manis tangan kiri dengan pisau cukur warisan ayahnya. Langkahnya tak ragu.
seolah ia telah memutuskan jauh sebelum malam itu tiba. Letaknya tersembunyi di balik semak berduri dan akar pohon beringin tua. Goa itu mulutnya kecil, hanya cukup untuk merangkak. Namun begitu masuk, ruangannya meluas seperti rahim gelap bumi itu sendiri. Aroma belerang dan bangkai bercampur di udara. Suara tetesan air terdengar seperti langkah kaki yang jauh. Pak Wirya menaruh sesajen di tengah lingkaran batu yang sudah tertata rapi, entah oleh siapa. Ia menyalakan dupa, membakar kemenyan, dan duduk bersila. Di depannya, api kecil menyala, seperti bernapas. Mulailah ia membaca mantra yang ia dapatkan dari suara-suara dalam mimpinya, suara tua, berat, dan seperti berasal dari dalam tanah. Aku datang membawa darah, aku datang membawa harta, aku datang untuk berjanji. Diam, gelap, dingin yang menggigit tulang. Lalu, angin dari dalam goa bertiup keluar. Api padam sendiri. Dupa meleleh, bukan terbakar. Kemenyan menyemburkan asap tebal berwarna kehitaman, menutup pandangan. Dan dari balik asap itu, pertama kali yang terdengar adalah napas berat, dalam, seperti kerbau raksasa sedang tidur. Lalu mata itu muncul, sepasang cahaya merah menyala dari kegelapan. Semakin dekat, semakin rendah. Lalu sosok itu tampak, tinggi hampir 2 meter, berbulu lebat seperti anjing hutan, bertanduk patah sebelah, dan wajah itu bukan wajah binatang. Itu wajah manusia, tua, kulitnya keriput dan berlendir, tapi mulutnya robek seperti digergaji kasar. Giginya tajam seperti jarum. Suaranya tak seperti suara biasa. Suaranya adalah gema dari banyak suara yang menyatu. Engkau datang dengan darahmu sendiri. Itu syarat yang tepat. Ucapkanlah apa yang kau inginkan. Pak Wirya menggenggam erat kain merah di pangkuannya. Ia menelan ludah, menunduk dalam-dalam, dan berkata, "Saya ingin hidup kaya. Saya ingin keluarga saya hidup sejahtera. Saya ingin semua yang tak pernah saya punya, rumah, tanah, uang, semuanya." Simbah tak segera menjawab. Ia melangkah maju. Setiap injakannya membuat lantai goa bergetar pelan. Lalu ia menjulurkan tangan. Tangannya besar, dengan kuku melengkung seperti cakar burung pemangsa. Itu semua bisa kau dapatkan, tapi tidak gratis. Setiap kemakmuran yang kau minta harus dibayar, dan bayaran kami adalah darah dagingmu. Pak Wirya mengerutkan kening. Anak saya, bisa anakmu, bisa adikmu, bisa saudaramu, siapapun yang lahir dari darah yang sama, 3 tahun sekali. 1 nyawa untuk 3 tahun kemakmuran. Jika kau lupa atau melanggar, seluruh darah keturunanmu akan jadi milik kami. Tidak satu pun yang akan kau wariskan, selain kutukan. Pak Wirya diam, nafasnya tercekat, tapi ia sudah sampai sejauh ini. Ia mengingat malam-malam kelaparan. Ia mengingat wajah Nur, anak bungsunya, menangis karena minta nasi tapi tak ada beras. Ia mengingat hutang yang terus menumpuk dan ladang yang tak menghasilkan. Lalu, ia mengangguk. Saya setuju. Simbah mengangkat tangannya dan menggores telapak Pak Wirya dengan kuku tajamnya. Darah menetes ke dalam kendi sesajen. Dari kendi itu muncul suara, jeritan, rintihan, dan tawa. Perjanjian disahkan. 3 tahun pertama, kemakmuranmu dimulai besok pagi. Tumbal pertama harus diberikan sebelum bulan ke-7. Jika gagal, maka anakmu yang paling kecil akan kami ambil. Goa itu menggema, lalu seketika semua api padam.
dunia menjadi gelap total dan Pak Wirya pingsan. Ia terbangun keesokan paginya di depan rumahnya tanpa tahu bagaimana ia bisa sampai di sana. Tubuhnya pegal, pakaiannya masih basah, dan tangannya masih berdarah. Tapi, sesuatu telah berubah. Warga berkerumun di depan rumahnya. Truk besar berhenti, menurunkan bahan bangunan. Seorang pemuda kota dengan kemeja rapi memberi salam, membawa koper berisi uang tunai. "Selamat pagi, Pak Wirya. Proyek irigasi yang Bapak ajukan sudah disetujui. Ini uang muka dari pemerintah daerah. Kita mulai pembangunannya minggu depan." Pak Wirya membeku. Tak pernah ia ajukan proyek apapun, tak pernah ia kirim surat, tapi koper itu nyata, uangnya nyata. Dan dari kejauhan, di tengah kerumunan orang yang bersorak, ia melihat seorang lelaki tua, berjubah hitam, berdiri di bawah pohon randu, tersenyum, gigi-giginya tajam, dan matanya merah membara. Kemakmuran telah tiba, tapi begitu pula awal dari kesepakatan paling kelam yang pernah dibuat manusia biasa. 3 tahun waktu berjalan cepat, dan tumbal pertama harus dipilih. Apa artinya rezeki jika datang bersama jeritan dan air mata? Apa artinya rumah megah dan perut kenyang bila harga yang dibayar adalah darah orang yang pernah kau peluk sewaktu kecil? Tapi begitulah, pesugihan bukan soal keberanian, tapi tentang siapa yang rela menjadi iblis demi hidup manusia lain. Desa Kuncung Sari berubah, seakan kemakmuran turun dari langit, khusus untuk keluarga Pak Wirya. Sawah mereka tiba-tiba jadi lahan paling subur, padi menguning sebelum waktunya. Ikan-ikan muncul sendiri di kolam buatan di belakang rumah. Setiap pagi, pembeli dari kota datang membawa truk untuk membeli hasil panen. Anak-anak Pak Wirya mengenakan pakaian bagus. Darto bahkan diterima kuliah di kota tanpa perlu bayar sepeser pun, katanya. Beasiswa penuh dari yayasan yang tak pernah diketahui warga mana asalnya. Ranti, yang dulunya pemurung, tiba-tiba jadi gadis periang yang gemar berdandan, walau matanya tetap menyimpan sesuatu yang tak bisa dijelaskan. Bu Salma pun berubah. Rumah tangga mereka kini penuh tawa. Tawa yang terasa aneh, bukan tawa bahagia, melainkan seperti tawa orang yang baru saja menang undian, tapi tahu ajalnya sudah dijemput. Di kamar belakang rumah, sebuah bau menyengat mulai muncul. Bau anyir, seperti darah yang lama disimpan di bawah panas. Pak Wirya mencoba membersihkannya, tapi selalu muncul kembali. Lalu datang mimpi-mimpi. Setiap malam, ia bermimpi berada di dalam goa kandang mayit lagi. Di sana, Simbah duduk di atas singgasana dari tulang belulang manusia. Di sekelilingnya, bayangan-bayangan hitam berbisik menunjuk ke arah Pak Wirya. "Waktumu hampir habis. Tumbalmu belum dikirim. Anakmu menunggu. Jika kau gagal, si kecil akan kami bawa." Pak Wirya terbangun dengan keringat dingin. Di sebelahnya, Nur, anak bungsunya, tidur pulas. Namun bibirnya bergerak pelan, seperti bicara dalam mimpi. "Ayah, jangan kasih aku, ayah." Adiknya, Jatmiko, datang seminggu kemudian. Ia tinggal di Semarang dan mendengar kabar bahwa kakaknya mendadak jadi kaya. Sebagai adik kandung, ia datang untuk silaturahmi, membawa buah tangan dan senyum lebar. "Mas Wirya, aku dengar sampean sekarang jadi orang penting di desa. Alhamdulillah, Mas. Senang aku lihat rumah sampean jadi bagus gini." Pak Wirya menyambut dengan hangat, namun di dalam hatinya
badai sudah berkecamuk. Semalam sebelumnya, Simbah muncul dalam mimpinya lagi. Kali ini, tak hanya memberi peringatan, ia membawa sesuatu. Sebuah cermin hitam. Lihat ini, siapa yang paling kau percayai, yang paling dekat, yang paling mudah untuk diambil. Dalam cermin itu, ia melihat wajah Jatmiko tersenyum, mengangkat gelas teh hangat di meja ruang tamu. Hari-hari berlalu dengan kecemasan. Pak Wirya mulai menjaga jarak dari Jatmiko. Ia menjadi pendiam, sering mengurung diri di kamar belakang. Bau darah makin kuat, kadang terdengar bisikan, suara anak-anak menangis, dan suara Simbah tertawa. Suatu malam, Ranti menatap ayahnya dari balik pintu, matanya kosong dan suaranya dingin. "Bapak, kalau tumbalnya nggak dikasih, nanti Simbah yang ambil." "Loh, Nur," katanya manis. Pak Wirya menamparkan Ranti tanpa sadar, tapi anak itu hanya tersenyum, senyum yang bukan miliknya, senyum milik sesuatu yang sudah menumpang di tubuhnya. 7 hari sebelum bulan ke-7 sejak perjanjian dibuat, Pak Wirya membawa Jatmiko ke hutan. Ia berdalih ingin menunjukkan lokasi tambak ikan barunya. Jatmiko, polos dan penuh percaya, mengikuti saja. Di tengah hutan, Pak Wirya berhenti. Ia berdiri di depan batu besar, tempat sesajen biasanya ditaruh. Malam itu dingin, tapi ia berkeringat deras. Di tangannya ada pisau kecil, bukan pisau besar, hanya pisau kecil, tapi tajam. "Mas, kita mau kemana? Ini udah agak jauh dari tambak." "Ya," tanya Jatmiko, kebingungan. Pak Wirya tak menjawab, tangannya gemetar. Ia menatap punggung adiknya. Ingatan masa kecil muncul, berlari bersama di ladang, mandi di sungai, memancing ikan. Tapi ingatan itu hancur saat suara Simbah muncul di kepalanya. "Kalau kau tak bisa, aku yang akan ambil anakmu malam ini, sekarang juga." Dan pisau itu pun terayun. Satu kali, Jatmiko terjatuh, tak sempat bicara, tak sempat bertanya kenapa. Matanya membelalak, mulutnya berdarah, tubuhnya gemetar, lalu diam. Pak Wirya memeluk jasad itu, menangis tanpa suara. Tangannya berdarah, bukan hanya dari luka, tapi dari dosa yang tak mungkin dicuci. Malam itu, bau busuk dari kamar belakang hilang. Ranti tertawa riang seperti anak kecil lagi. Nur tidur nyenyak, tanpa mimpi buruk, dan di pekarangan belakang, tanah tiba-tiba retak kecil. Dari retakan itu, muncul satu tangan kecil berwarna hitam, mencengkeram sesajen yang ditaruh di sana, lalu menghilang. Tumbal pertama telah diberikan, tapi ini baru awal. Sebab pesugihan bukan kontrak satu kali. Ini adalah darah yang harus terus mengalir. Apa yang terjadi pada rumah ketika terlalu lama menyimpan darah? Apa yang tumbuh ketika tanah dibasahi oleh nyawa manusia yang dikorbankan? Di balik dinding bata, kemewahan menyelimuti keluarga Pak Wirya. Tapi di balik itu, sesuatu mulai hidup. Sesuatu yang mengintai dari sudut-sudut gelap rumah itu. Rumah Pak Wirya kini lebih megah dari sebelumnya. 3 lantai, dipenuhi kaca dan ukiran jati. Lumbungnya dibangun ulang. Ada kolam ikan koi di samping rumah, dan dapur modern lengkap dengan kulkas 2 pintu yang belum pernah ada di desa Kunjung Sari. Orang-orang desa hanya bisa menatap dengan kagum, sekaligus takut, karena setiap kali mereka melewati rumah itu, entah kenapa udara jadi dingin, angin berhenti berhembus, dan suara jangkrik menghilang. Kadang,
Mereka bisa mendengar suara kursi yang ditarik, padahal belum subuh, atau bisikan dari arah loteng, seperti suara orang yang sedang melantunkan doa-doa dalam bahasa yang tak mereka mengerti. Pak Wirya sendiri jarang keluar rumah. Ia lebih sering termenung di depan jendela, memandangi langit, seolah mencari jawaban dari langit yang tak lagi mendengarnya. Ranti, gadis remaja yang dulu suka bermain di halaman, kini lebih sering mengurung diri, cermin jadi sahabatnya. Ia menatap wajahnya berjam-jam, kadang tertawa sendiri, kadang menangis tanpa suara. Tapi yang paling menakutkan adalah saat malam tiba. Bu Salma pernah menemukannya duduk di sudut kamar, tubuhnya gemetar, dan matanya memandang ke arah sudut gelap langit-langit. "Ranti, kenapa, nak?" "Dia di situ, Bu," jawab Ranti lirih. "Siapa?" "Ranti, yang tinggal di atap. Dia bisikin Ranti tiap malam. Katanya, nanti Ranti bakal gantian. Tapi jangan sekarang, katanya, belum waktunya." Bu Salma gemetar. Ia bukan perempuan penakut, tapi sejak malam itu, ia tak berani tidur dengan lampu mati. Dan suara-suara di dalam rumah makin sering terdengar, langkah kaki di loteng, pintu yang terbuka sendiri, dan suara anak kecil menyanyi. Walau tak ada anak kecil di rumah itu kecuali Nur yang sedang tidur. Nur, anak bungsu yang baru berusia 6 tahun, mulai menggambar hal-hal yang aneh. Di kertas-kertas gambarnya, ia tak lagi menggambar rumah dan matahari. Ia menggambar mulut besar dengan taring, mata merah, dan sosok tinggi dengan tubuh gelap berdiri di depan rumah mereka. Suatu pagi, Bu Salma menemukan lukisan di dinding dapur. Lukisan itu dilukis pakai darah, belakangan diketahui berasal dari hidung Nur yang mimisan. Gambar itu memperlihatkan tangan-tangan kecil yang seakan keluar dari lantai. "Nur, kamu kenapa lukis ini?" tanya Bu Salma ketakutan. "Mereka keluar dari bawah, Bu. Mereka main sama aku semalam. Mereka mau main lagi," katanya. Bu Salma mulai sering sakit kepala. Badannya panas dingin. Ia mencoba membaca doa. Tapi setiap kali ia mengaji, lampu rumah akan padam sendiri. Dan Ranti akan menatapnya dengan pandangan kosong dari balik pintu. Warga mulai berani bergosip secara sembunyi-sembunyi. Mereka tahu kematian Jatmiko tak pernah dijelaskan. Mayatnya tak pernah ditemukan. Hanya berita bahwa dia pulang ke kota lebih dulu. Tapi tak ada satupun warga kota yang melihatnya kembali. Pak Wirya menutup diri. Ia tak pernah datang ke surau, tak hadir dalam kenduri desa. Bahkan ketika anak tetangga meninggal karena terseret arus sungai, ia hanya mengintip dari balik jendela, tak mengucap belasungkawa. Suatu malam, Mbah Suro, dukun tua desa, datang mengetuk rumah Pak Wirya. Tapi pintu tak dibuka. Rumah itu gelap, walau lampu teras menyala. "Wirya, rumahmu mewah, tapi ada makhluk lain yang ikut menghuni. Kau tahu itu? Kau masih bisa mundur, asal belum telat," ujar Mbah Suro sambil menaburkan garam di depan pintu. Tak ada jawaban, tapi dari dalam rumah terdengar suara. Bukan suara manusia. Suara napas berat, menggeram seperti hewan yang terganggu. Malam-malam di Kuncung Sari menjadi lebih sunyi dari biasanya. Ayam tak berkokok, anjing tak menggonggong, hanya kabut dan suara langkah di atap rumah-rumah warga. Warga yang tinggal dekat rumah Pak Wirya melapor bahwa mereka sering mendengar suara perempuan menangis dan laki-laki menggeram. Kadang suara pintu dibanting, diikuti bisikan seperti ribuan lidah berbicara sekaligus.
Suatu malam, seorang anak kecil, ponakan dari tetangga Pak Wirya, hilang. Terakhir terlihat bermain di halaman depan rumah mewah itu. Esok harinya, jejak kakinya berhenti di tanah berlumpur, tepat di depan sumur tua di belakang rumah Pak Wirya. Polisi desa datang, tapi lagi-lagi, laporan itu tak kemana-mana, hilang begitu saja. Seperti anak itu. Pak Wirya mulai tidur di ruang tamu. Ia tak sanggup lagi tidur di kamar. Setiap kali mencoba, ada suara dari atas, suara langkah kaki, suara seret rantai, dan kadang suara Jatmiko, adiknya, memanggil. "Mas, kenapa? Mas, aku belum siap. Mas." Ia menutup telinganya, menjerit, tapi suara itu terus ada, sampai-sampai ia memaku pintu loteng, membungkusnya dengan kain kafan, dan menaruh Al-Quran di atasnya. Tapi tengah malam, ia mendengar tawa dari dalam loteng. Bayangan telah merasuki rumah, bukan hanya harta yang masuk dari gerbang pesugihan, tapi juga sesuatu yang lebih keji. Tumbal telah dipilih. Tapi darah pertamanya tak pernah cukup. Rumah Pak Wirya kini bukan lagi tempat tinggal, tapi kandang bagi makhluk yang tak bisa dikenyangkan. Jika perjanjian itu ditulis dengan darah, maka untuk memutuskannya pun harus ditulis ulang dengan darah yang lebih tua, darah yang bersedia mati untuk yang lain. Tapi berhati-hatilah, sebab yang tertidur di dasar bumi tak suka diganggu. Mereka akan bangkit, dan saat mereka bangkit, mereka tak hanya mengambil satu, mereka mengambil semuanya. Pagi itu, awan tak bergerak, angin tak bertiup. Warga desa bilang langit seperti menahan napas. Seekor burung gagak ditemukan mati di halaman masjid. Darah mengalir dari matanya. Dan tepat di tengah sawah, sebuah lingkaran gosong muncul, seolah sesuatu jatuh dari langit dan membakar tanah. Mbah Suro tahu waktunya hampir habis. Ia tak tidur semalaman. Di dalam gubuknya, ia menyalakan dupa dan menuliskan mantra-mantra di kulit kambing tua. Ia tak lagi hanya dukun. Malam itu, ia jadi penjaga terakhir batas dunia. Simbah sudah terlalu kuat, gumamnya, tapi setiap makhluk punya akar. Kalau akar dipotong, pohonnya bisa mati. Ia bersiap melakukan ritual pembersihan akar tanah, sebuah upacara kuno yang hanya boleh dilakukan oleh dukun keturunan leluhur tanah itu. Ritual itu bukan untuk membunuh Simbah, karena Simbah bukan makhluk yang bisa dibunuh, tapi untuk memutus jalur darah yang menghubungkannya dengan manusia, yaitu Pak Wirya. Tengah malam, Mbah Suro membawa 4 pemuda desa yang masih suci, belum menikah, belum pernah bersumpah dusta. Mereka berpakaian putih, membawa obor dan kendi air dari 7 mata air suci di Gunung Andara. Mereka menuju Batu Randu, tempat sesajen pertama Pak Wirya diletakkan. Di sana, Mbah Suro menggambar lingkaran darah dari ayam cemani yang dikurbankan, lalu menancapkan 4 keris kecil di 4 penjuru. Ia membaca mantra yang membuat tanah bergetar, udara menjadi panas. Kabut turun bukan dari langit, tapi dari tanah. Pemuda-pemuda itu mulai gemetar, tapi tetap bertahan. Ya tanah leluhur, ya darah penjaga, putuskan ikatan yang dibasahi dosa. Kembali kau kepada netralnya bumi. Jangan biarkan setan berkeliaran di atas nisan hidup. Langit bergetar, petir menyambar meski langit cerah. Dan dari dalam tanah, keluar asap hitam, mengepul seperti napas naga. Teriakan terdengar, bukan dari mulut manusia, tapi dari ratusan mulut yang tak terlihat. Teriakan marah, terluka, dan lapar. Dari rumah Pak Wirya, lampu pecah satu persatu.
dinding bergetar, Bu Salma menjerit, Nur terbangun dan muntah darah. Ranti berdiri kaku di depan cermin, matanya kosong, dan dari mulutnya keluar suara berat. Kalian berani menyentuh akar kami, kalian akan kami bawa, semua. Pak Wirya memegangi kepalanya, suara dari dalam kepalanya begitu keras. Simbah datang dalam penglihatan, duduk di singgasana tengkorak, tubuhnya kini lebih besar, matanya memerah menyala. Pengkhianat, kau janji, kau beri, tapi sekarang kau potong jalurku, maka aku potong pula rahmatmu, aku ambil tumbal tambahan. Kali ini, bukan hanya darahmu, tapi darah desa ini. Keesokan harinya, bencana datang, ladang-ladang warga mengering dalam semalam, air sumur berbau busuk, dan kambing-kambing hamil melahirkan anak cacat. 3 bayi yang baru lahir tak menangis, dan tak bernapas sejak keluar dari rahim. Di surau, sajadah terbakar sendiri. Orang-orang mulai melihat bayangan hitam berdiri di pojok rumah mereka. Warga mulai meninggalkan desa, tapi anehnya, setiap kendaraan yang keluar dari Kunjung Sari, bannya meledak, mesinnya rusak, atau pengemudinya mendadak pingsan. Seolah simbah mencengkeram bukan hanya keluarga Pak Wirya, tapi seluruh desa. Pak Wirya akhirnya datang ke gubuk Mbah Suro, lemas dan penuh luka di lengan. Ia menangis di depan lelaki tua itu, seperti anak kecil yang baru sadar bahwa mainannya telah berubah jadi binatang buas. Saya salah, Mbah, saya mohon, saya tak sanggup lagi. Ambil saja semua harta ini, ambil semuanya, asal anak-anak saya selamat. Mbah Suro menggeleng, kau pikir ini bisa ditukar? Ini bukan utang piutang, ini darah, dan darah harus dibayar. Lalu apa yang harus saya lakukan? Kau harus kembali ke goa kandang mayit, kau sendiri, kau harus minta putus perjanjian. Tapi itu artinya, nyawamu jadi harga penutup, bukan orang lain, bukan anakmu, tapi kau sendiri. Malam pun tiba, Pak Wirya berjalan menuju goa kandang mayit, seperti dulu. Tapi kali ini tanpa kain merah, tanpa sesajen, hanya tubuhnya sendiri, tubuh yang lelah, jiwa yang hancur, dan tekad terakhir sebagai seorang ayah. Dan simbah telah menunggu. Perjanjian darah tak bisa dibakar, tak bisa ditawar, tapi bisa diakhiri jika penandanya menyerahkan dirinya. Tapi bahkan akhir pun tak selalu menjadi penutup. Kadang itu hanya babak baru dari kengerian yang lebih kelam. Di bawah tanah ada tempat di mana jiwa yang hilang bersembunyi. Di sana darah adalah mata uang, dan nyawa adalah harga yang harus dibayar untuk kebahagiaan dunia. Tapi apakah kau siap membayar dengan segalanya? Bahkan jika itu artinya kau harus mengorbankan dirimu sendiri. Pak Wirya merasa tanah di bawah kakinya semakin berat. Setiap langkah menuju goa kandang mayit terasa semakin menyesakkan. Kegelapan di sekitar tempat itu bukan hanya kegelapan biasa, tapi seperti sesuatu yang bisa dilihat, sesuatu yang bisa dirasakan di kulit dan tulang. Ia terus berjalan, meski keringat dingin membasahi tubuhnya. Lalu, ketika ia sampai di depan pintu goa yang tersembunyi di balik batu besar, suara langkahnya berhenti. Udara di sekitar goa terasa begitu tebal, hampir seperti cairan yang memeluk tubuhnya, mengikatnya, dan mencekiknya dengan lembut. Simbah menunggu. Dari dalam goa, Pak Wirya mendengar suara tawa rendah, tawa yang begitu familiar, seperti tawa orang yang sudah ia kenal lama, bahkan sejak ia masih kecil. Namun tawa itu sudah berbeda, penuh kebencian,
dan menyimpan amarah yang tak terhitung. Di dalam goa, segala macam bayangan hitam berkeliaran, seperti sosok yang terjebak di dalam dimensi lain, tangisan, raungan, dan suara langkah kaki berderap-derap terdengar dari segala penjuru. Pak Wirya menutup matanya sejenak dan menghela napas panjang. Dengan langkah pasti, ia memasuki goa. Di dalam goa, bayangan Simbah terlihat duduk di atas singgasana yang terbuat dari tengkorak manusia. Rambut panjangnya yang terurai mengalir seperti cairan hitam, matanya menyala merah, dan mulutnya tersenyum sinis. "Ah, Wirya, kau akhirnya datang juga." Suara Simbah bergema di seluruh goa, menggetarkan udara dan menambah berat beban di dada Pak Wirya. "Apakah kau siap untuk menebusnya? Semua ini adalah milikmu sekarang. Rumah itu, tanah itu, harta itu, semua datang dengan harga." Pak Wirya menunduk, wajahnya basah oleh keringat, tangannya gemetar, namun di dalam dirinya ada sesuatu yang menguatkan. "Simbah," suara Pak Wirya serak, "aku datang untuk menghentikan ini. Aku tak bisa terus membiarkan keluarga dan desaku tersiksa karena perjanjian ini. Aku datang untuk mengakhiri semuanya." Simbah tertawa. Tawa itu bergema, mengguncang dinding goa, seakan memanggil makhluk lain yang terperangkap di dalam kegelapan. "Kau ingin mengakhiri semuanya, Wirya? Kau pikir darah ini bisa dibersihkan? Kau tahu, harga kemakmuran adalah darah, dan jika kau ingin menebusnya, kau harus memberikan lebih banyak darah lagi." Pak Wirya menggigit bibirnya. "Aku siap, ambil saja nyawaku, tapi biarkan anak-anakku dan warga desa bebas." Simbah tertawa lebih keras. "Oh, kamu tak mengerti. Ya, aku tak hanya menginginkan nyawamu. Aku butuh lebih, aku butuh jiwamu. Setelah itu, baru kau bisa pergi. Kalau kau ingin menebus kesalahanmu, berikanlah lebih dari sekadar nyawa. Berikan dirimu, tubuhmu, darahmu, semuanya." Pak Wirya mendekat. Ia melihat tengkorak dan tulang belulang yang berserakan di lantai goa. Ada rasa ngeri yang mendalam, namun juga ada tekad yang tak terbendung. Dalam pikirannya, hanya ada satu tujuan: menyelamatkan keluarganya, menyelamatkan desanya. Dengan gemetar, ia membuka bajunya dan mengangkat tangan ke atas. "Aku menyerahkan diriku. Aku menyerahkan tubuh ini, darah ini untuk menyelamatkan mereka." Simbah tersenyum puas. "Bagus, Wirya, bagus sekali." Namun, tiba-tiba bayangan gelap muncul di belakang Simbah, sebuah sosok tinggi, hitam legam, dengan mata merah menyala. Makhluk itu bergerak, menyelubungi Simbah, lalu menatap Pak Wirya dengan mata yang penuh api. "Kau pikir ini akan selesai begitu saja?" Suara berat dan serak keluar dari mulut makhluk itu. "Kau bukan hanya mengkhianati perjanjian, kau mengkhianati kami semua. Dan kau tahu, kami takkan pernah membiarkanmu pergi begitu saja." Pak Wirya terjatuh ke lutut, tubuhnya mulai terasa lemah. Namun tekadnya tak goyah. "Aku tak peduli. Aku memilih keluarga dan desaku. Lebih baik aku mati daripada melihat mereka menderita." Dengan sekuat tenaga, Pak Wirya menutup matanya dan mengingat kembali wajah anak-anaknya, Ranti, Darto, Nur, dan Bu Salma. Semua yang telah ia perjuangkan selama ini. Ia tak ingin harta, tak ingin kemakmuran. Semua itu sudah ada, dan kini hanya menyisakan penderitaan. Ia mengangkat kedua tangannya ke atas, berdoa dengan segenap jiwa. Dalam hatinya, ia memohon ampun dan kebebasan bagi keluarganya. Dengan satu dorongan jiwa,
ia menantang bayangan gelap itu. Tiba-tiba, goa berguncang hebat. Batu-batu runtuh, tanah mulai terbelah. Teriakan Simbah bergema lebih keras. Cahaya putih menyelimuti seluruh goa, seperti cahaya matahari yang menerobos kegelapan. Pak Wirya merasa tubuhnya dihimpit oleh kekuatan yang tak terbayangkan. Tiba-tiba, sebuah suara lembut terdengar di telinganya. "Cukup, Wirya, kau telah membayar harga yang sangat tinggi." Itu adalah suara Simbah, tapi kali ini tidak lagi penuh amarah. Sesuatu yang lebih lembut, lebih penuh pengertian, tetapi tetap mengerikan. Pak Wirya membuka matanya, dan untuk pertama kalinya sejak ia datang, ia melihat sebuah jalan keluar di hadapannya, jalan yang tidak berbatu, tetapi terang. Tapi sebelum ia bisa melangkah, tubuhnya roboh. Waktu terasa berhenti, ia merasa tubuhnya hancur, dibakar oleh api yang tak tampak, dan dalam kegelapan itu, Pak Wirya tahu bahwa ia telah membayar harga yang tak bisa lagi dihitung dengan uang atau kemakmuran. Namun, saat ia terbaring di tanah yang retak itu, ia merasakan kedamaian. Ia tahu bahwa anak-anaknya, keluarganya, dan desanya akhirnya bebas dari kutukan Simbah. Dan walaupun harga itu sangat mahal, ia percaya bahwa kebebasan yang dibayar dengan darah tetap lebih berharga daripada kemewahan duniawi. Simbah mungkin telah kalah, tapi pesugihan tak pernah benar-benar hilang. Dalam kegelapan, selalu ada yang menunggu jiwa yang baru untuk diambil. Ketika seseorang memilih jalan pesugihan, mereka tak hanya membeli kemakmuran, mereka juga mewarisi kutukan yang tak terlihat. Perjanjian yang telah ditulis dalam darah tak mudah dihapus. Warisan itu tak hanya milik orang yang membuat perjanjian, tapi juga orang-orang yang mereka tinggalkan. Tahun demi tahun berlalu sejak kejadian di Goa Kandang Mayit, Desa Kuncung Sari tampak kembali normal. Tanahnya subur, ladang-ladang penuh hasil, dan rumah-rumah berdiri kokoh. Namun, meskipun kehidupan tampak kembali seperti semula, ada sesuatu yang tidak pernah bisa menghapus jejak dari sejarah gelap itu. Setiap kali hujan datang, kabut tebal menyelimuti desa, dan suara-suara aneh kembali terdengar di tengah malam. Suara langkah kaki yang teredam, suara wanita menangis, dan gelegar pintu yang tiba-tiba terbuka. Pak Wirya memang telah mengorbankan dirinya, tapi warisan pesugihan itu tak dapat dihapus begitu saja. Ada darah yang tertinggal, ada jiwa yang tersisa, dan mereka yang terikat dalam ikatan darah akan selalu membawa warisan gelap itu. Bu Salma, yang hampir kehilangan akal sehatnya setelah kematian suaminya, berjuang untuk membesarkan anak-anaknya. Ranti yang dulu sering menyendiri kini berusaha bangkit, meski bayangan kelam tak pernah lepas dari matanya. Ia sering terjaga tengah malam, matanya kosong, seperti ada sesuatu yang sedang menunggunya di balik bayangannya. Darto, anak sulung Pak Wirya, kini menjadi pemuda yang bekerja keras di sawah. Namun, meski ia berusaha untuk tidak memikirkan masa lalu, kadang-kadang ia merasakan ada yang mengawasi dari kejauhan. Dan yang paling aneh adalah, setiap kali ia menanam padi, tanah di sekitarnya terasa lebih keras, lebih dingin dari yang seharusnya. Nur, yang masih kecil, tak sepenuhnya mengerti apa yang terjadi. Namun, ada sesuatu yang membuatnya sering berbicara sendiri, seolah-olah berbicara dengan sesuatu yang tak terlihat. Mereka datang lagi, Bu. Mereka bilang mereka akan kembali, katanya suatu hari, dengan suara yang penuh ketakutan. Pada suatu malam,
sekitar 10 tahun setelah peristiwa tragis itu, Desa Kuncung Sari diguncang dengan kedatangan sebuah berita yang mengerikan. Beberapa petani menemukan jasad tanpa kepala di tengah sawah. Tidak ada yang tahu siapa ia atau dari mana asalnya. Yang pasti, tubuh itu tergeletak begitu saja, tanpa jejak darah, dan matanya terbuka lebar, menatap kosong ke langit malam. Seiring berjalannya waktu, kejadian-kejadian aneh mulai muncul lagi. Pemuda-pemuda yang berani berkeliling pada malam hari mulai menghilang tanpa jejak. Anak-anak yang bermain di dekat kuburan tiba-tiba terjatuh sakit. Yang lebih aneh lagi, orang-orang yang mencoba menggali lebih dalam sejarah desa ini tentang Pak Wirya dan perjanjian pesugihan itu, terus mengalami kecelakaan yang tidak dapat dijelaskan. Ranti kini telah menjadi wanita dewasa. Ia menikah dengan seorang pemuda desa. Namun ia merasa ada sesuatu yang hilang dalam hidupnya. Malam-malamnya sering dihantui mimpi buruk. Dan setiap kali ia menatap cermin, wajahnya kadang tidak sesuai dengan yang ia kenal. Ada bayangan lain yang muncul di balik wajahnya, seperti sesuatu yang mengendap, menunggu untuk keluar. Suatu malam, ia berhadapan dengan cermin besar yang terletak di ruang tengah rumah. Tiba-tiba, bayangan di dalam cermin mulai bergerak sendiri. Ranti mencoba memanggil suaminya, tapi tak ada jawaban. Di dalam cermin, bayangan itu mulai tersenyum, sesuatu yang sangat familiar. Wajah yang tak pernah bisa ia lupakan. Itu adalah wajah Simbah, wajah yang dulu ia lihat dalam penglihatan buruknya. "Aku tak bisa pergi. Ranti, kau tahu itu?" Suara Simbah bergema dari dalam cermin. "Dan kau adalah warisan dari semua ini. Kau adalah penerus dari mereka yang berdarah pesugihan." Ranti gemetar. Ia mencoba mundur, tapi kaki seolah tak bisa bergerak. Bayangan itu keluar dari cermin dan melayang ke arahnya. "Kau adalah darah yang hilang, dan darah itu akan kembali. Ranti, tak ada yang bisa lari dari warisan ini. Tak ada yang bisa melepaskan diri dari kutukan ini." Ketika Ranti pergi menemui Mbah Suro, yang kini semakin tua dan lemah, ia berharap bisa mendapatkan jawaban. Mbah Suro tak lagi banyak berbicara, tetapi ia tahu bahwa apa yang terjadi saat itu masih jauh dari selesai. Mbah Suro meraba-raba dada Ranti, merasakan getaran yang datang dari dalam tubuhnya. "Jangan lari, Ranti, kamu tak bisa lari dari darah itu. Tidak ada yang bisa melarikan diri dari warisan yang ditinggalkan oleh para pendahulu kita," katanya dengan suara lemah. "Kau harus menerima kenyataan bahwa kau adalah bagian dari ini." Di tengah perbincangan itu, tanah di luar rumah Mbah Suro mulai bergetar. Beberapa rumah yang ada di sekitar desa Kuncung Sari mulai runtuh tanpa sebab yang jelas. Tanda-tanda kembali datang, tanda bahwa sesuatu dari masa lalu belum selesai. Desa Kuncung Sari kembali terperangkap dalam kutukan yang tak terlihat. Keluarga Pak Wirya mungkin telah berusaha memutuskan ikatan itu, tapi kenyataannya, darah yang telah tertumpah tidak akan pernah benar-benar mengering. Ada yang percaya bahwa Simbah kini telah menjadi bagian dari alam lain, sebuah tempat yang tak terlihat. Namun, ada juga yang mengatakan bahwa darah yang tertinggal, warisan yang terlupakan, akan terus menghantui mereka yang terlahir dari keturunan yang sama. Dan selama ada yang ingin mengejar kekayaan tanpa memedulikan harga yang harus dibayar, warisan ini akan terus hidup, menunggu dengan sabar, hingga seseorang tak lagi mampu menahannya. Warisan tak pernah benar-benar hilang, itu terpendam dalam darah, terpendam dalam ingatan, terpendam dalam jiwa.
dan setiap generasi akan menemukan cara baru untuk berhubungan dengan kegelapan, sampai akhirnya mereka memahami bahwa kadang harga dari segala yang kita inginkan jauh lebih mahal dari yang kita bayangkan.